Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semua para penyintas kanker sedunia dan juga untuk teman-teman pejuang sembuh yang ada di luar sana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan tetap semangat untuk berjuang melawan kanker. Baik, hari ini Nilam ingin berbagi cerita juga dan menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman semua yang belum sempat Nilam jawab. Semoga waktunya cukup ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mengkonsumsi dari biji pepaya? Baik, biji pepaya, dan perlu Nilam kasih tahu juga untuk teman-teman semua, di sini biji pepayanya Nilam memang banyak ya. Ini memang banyak karena satu pepaya utuh bijinya Nilam kumpulkan jadi satu mangkuk seperti ini. Dan ini sebenarnya tidak Nilam minum semuanya atau tidak Nilam makan semuanya. Nilam hanya mengkonsumsi 2 sendok atau 3 sendok. Jadi kalau full itu seperti ini hanya cukup 2 sendok aja. Tapi karena Nilam sering susah nelannya, jadi Nilam seujung-ujung sendok aja ya, sebanyak 3 kali. Baik, semoga teman-teman yang bertanya di sini cara mengkonsumsinya seperti apa. Cara mengkonsumsi boleh dimakan langsung seperti ini segar ya. Kalau untuk Nilam sendiri mengkonsumsi ini, Nilam nggak perlu harus mencuci, tapi karena ini langsung Nilam ambil dari dalam buahnya setelah dibelah, jadi Nilam langsung konsumsi. Baik, boleh dengan cara makan biji pepaya dengan secara langsung, boleh juga direbus ya teman-teman. Ini kita tumbuk dulu, kita tumbuk, kita haluskan, baru kita rebus dengan air panas. Oke, dengan air panas, setelah itu baru kita saring. Jadi yang diminum itu airnya saja, begitu teman-teman ya. Dan untuk yang ketiga juga boleh dengan cara dijemur. Otomatis sebelum dijemur ini dicuci dulu. Setelah dicuci baru kita jemur. Setelah dia kering baru ditumbuk. Nanti setelah sudah halus tumbukannya, boleh diminum seperti minum kopi, boleh juga dicampur ke makanan, mungkin ditaburkan di makanan. Untuk rasa biji pepaya ya, kenapa Nilam minumnya seperti ini, karena Nilam nggak tahan sama pahitnya dan ada sedikit rasa pedasnya, jadi Nilam konsumsi langsung. Dan untuk rasa kalau ditumbuk atau direbus itu berasa pahit dan sedikit pedas. Baik teman-teman, tunggu di part 2-nya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kelanjutan dari part 1 ya, ini Nilam kembali lagi di part 2 untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, itu tadi yang di part 1 adalah cara mengkonsumsi. Bahwa teman-teman yang ingin melihat penjelasannya boleh lihat di part 1. Dan juga tentang rasa ya, sudah Nilam jelaskan rasa biji pepaya itu seperti apa dengan konsumsi mentah atau segar, atau dengan konsumsi yang sudah dijemur atau direbus. Baik, di sini Nilam ingin menjawab pertanyaan ketiga dari teman-teman, bahaya tidak di dalam usus? Insya Allah tidak berbahaya ya, karena kita mengkonsumsi itu biji pepaya untuk kesehatan kita. Insya Allah dengan berdoa Allah kasih jalan, insya Allah akan baik-baik saja. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, tidak tumbuhkah di dalam perut? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat lucu, juga sangat bagi saya, karena berpikir secara logika saja, di dalam perut itu jika memang biji pepaya itu bisa tumbuh, mungkin yang lebih dahulu tumbuh itu adalah biji cabai, biji terong yang kita konsumsi barangkali ya, seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada untuk kata-kata tumbuh di dalam usus itu, insya Allah tidak ada. Untuk pertanyaan yang kelima, berapa takaran untuk sekali minum? Berarti untuk takaran sekali minum dalam sekali 1 hari, yaitu
Untuk yang segar itu untuk pribadi Nilam sendiri ya. Buat teman-teman boleh bebas sesanggupnya aja. Kalau untuk Nilam sendiri, karena Nilam penderita kanker payudara dan juga tulang, Nilam juga mengkonsumsi terlalu banyak obat. Jadi Nilam juga menjaga ginjal Nilam supaya tidak terkena racun-racun yang ada di obat. Jadi Nilam mengkonsumsi yang segar itu dengan cara 2 atau 3 sendok makan itu 1 kali 1 hari. Dan untuk yang kering, teman-teman boleh kalau sudah menjemur dan kering itu bisa ditumbuk, boleh 7 sampai 10 biji. Kenapa berbeda? Karena beda segar dengan proses pengeringan pasti berbeda ya. Baik, untuk rebus 1 sendok yang sudah ditumbuk. Tadi yang segar kita tumbuk. Setelah ditumbuk kita rebus cukup dengan 1 sendok makan, itu kita rebus jadikan 1 gelas untuk dikonsumsi. Cukup kalau untuk yang segitu bisa 2 atau 3 kali sehari teman-teman. Beda dengan yang segar, hanya cukup 1 kali 1 hari. Hai, kita lanjut lagi ke part 3 ya teman-teman. Dan kali ini juga Nilam akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman semua yang belum, soalnya jari Nilam tuh capek ya untuk membalas semua komentar-komentar itu. Jadi Nilam jawab coba langsung dengan video. Untuk pertanyaan berikut ini, apakah nggak takut dengan usus buntu jika mengkonsumsi biji pepaya secara langsung atau secara utuh bulat-bulat ya? Insya Allah enggak ya, enggak usus buntu. Sebenarnya gini, kita makan, intinya makan apapun itu, baik itu buah-buah jambu yang berbiji-biji seperti lombok ataupun terong ataupun apa gitu ya, pokoknya yang ada mengandung biji-bijian. Kalau kita setelah makan, Nilam berharapnya sih setelah makan jangan langsung tiduran, karena biji apapun itu bisa menyebabkan usus buntu. Karena setelah kita mengkonsumsi kita bawa tiduran begitu teman-teman. Jadi aman selama kita mengkonsumsinya karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah aman ya untuk usus buntu. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa biji pepaya diminum oleh atau dimakan oleh ibu promil atau ibu hamil? Sebenarnya tidak boleh ya. Bukan sebenarnya lagi, memang benar-benar nggak boleh, karena di dalam biji pepaya itu ada zat yang tidak memperbolehkan ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang belum pernah melahirkan untuk mengkonsumsi biji pepaya, karena penyebabnya adalah jika beliau hamil, penyebab utamanya adalah bisa keguguran. Terus dan juga untuk yang belum punya anak ataupun yang sudah punya anak dan pengen nambah anak lagi, otomatis jika sering mengkonsumsi biji pepaya secara rutin maka akan membuat kandungan menjadi kering. Jadi teman-teman di sini paham ya, untuk ibu hamil tidak diperbolehkan mengkonsumsi biji pepaya. Baik, pertanyaan berikutnya, reaksi setelah konsumsi biji pepaya. Saya sendiri pribadi ya, ini pribadi ya. Reaksi setelah mengkonsumsi biji pepaya secara langsung 1-2 sendok atau 3 sendok biji yang segar, otomatis akan membuat saya sering pipis terus menerus, terus BAB saya lancar, terus perut saya juga kerasa longgar ya kan, sama badan kita menjadi serasa lebih ringan ya. Yang tadinya ada pegel-pegel, capek, mungkin karena terlalu tiduran terus, alhamdulillah dengan mengkonsumsi biji pepaya badan menjadi segar dan merasa lebih ringan. Baik teman-teman, lanjut part 4. Baik teman-teman, kembali lagi dengan masih membahas tentang masalah biji pepaya ya. Biji pepaya sudah ada di part 1, part 2, part 3 sudah ada penjelasannya. Dan untuk penjelasan biji pepaya itu obat untuk apa saja sudah ada di VT saya sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini yang saya ingin beritahu, yang pertama adalah biji pepaya boleh diolah dengan cara memakan langsung, terus juga dijemur, terus ditumbuk, terus bisa juga direbus
ditumbuk dulu yang segar, terus direbus. Habis itu juga bisa untuk yang sudah kering ditumbuk itu bisa dicampurkan ke makanan atau ke minuman seperti jus misalnya. Tambahkan sedikit atau 1 sendok teh atau 1 sendok makan juga boleh ya ke dalam campuran jus atau minuman. Baik teman-teman, di sini juga saya ingin menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman juga, kenapa wajah Mbak Nilam itu padahal sakitnya itu kanker, tidak seperti orang-orang yang mempunyai penyakit ganas di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena saya rutin mengkonsumsi biji pepaya ya, secara langsung loh ya. Saya soalnya nggak pernah minum atau konsum dengan cara dikunyah atau ditumbuk atau direbus ya. Jadi yang segar-segar itu saya konsumsi langsung saya telan sekitar 1-2 sendok atau 3 sendok seperti itu, cukup 1 kali sehari. Baik, di sini untuk wajah Nilam juga, ini ya wajah Nilam juga ya. Wajah Nilam tuh nggak pernah jerawat. Karena apa? Karena Nilam juga menggunakan biji pepaya yang saya tumbuk. Setelah saya tumbuk terus saya campur sedikit jeruk nipis, sedikit saja jeruk nipis, dan juga dikasih minyak zaitun. Terus kita kasih ke wajah ya, kita gosok-gosok pelan-pelan itu untuk menghilangkan flek-flek hitam yang membandel. Dan untuk jerawat bisa juga bijinya ditumbuk terus dicampur dengan sedikit madu dan juga dikasih perasan jeruk nipis sedikit ya, baru kita oleskan ke wajah, terus kita diamkan saja selama 20 atau 30 menit. Setelah itu kita cuci. Insya Allah wajah kita bersih, tidak ada jerawat sedikit pun. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyimak part 1, part 2, part 3, part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.